Gue tahu banget lah, gue tahu parah nih. Udah bacotan gue udah banyak banget nih untuk kedua HP ini. Di iPhone 7, di iPhone 8 ya. Tapi ini gue bakal bahas yang agak sedikit berbeda. Jarang banget gue head to headin dua si Pukima ini. Jadi kira-kira di tahun 2023 lu lebih pilih iPhone 7 atau iPhone 8? Right? Ingat, di tahun 2023 harga iPhone 7 dan iPhone 8 itu nggak nyampe selisih sejutaan. Cuman selisih ratusan ribu. Kira-kira kalau disuruh pilih selisih ratusan ribu itu tahun 2023 pilih iPhone 7 atau iPhone 8 ya kan. Nah, sekarang gue fokus bahas dari sisi fisiknya dulu. Karena gue suka banget gitu ngebully dari sisi fisik ya gini ya kan. Nah, kalau dari sisi fisik antara iPhone 8 dan iPhone 7 seharusnya lo udah pada tahu semua, nggak ada perbedaan. Sama-sama kecil HP-nya, yang gede punya gue sih. Gede, keras gitulah kalau punya gue. Nah, intinya kedua HP ini kalau dari ukuran sama aja, nggak beda-beda banget. Lo punya softcase yang biasa lo pakai di iPhone 7 bisa di iPhone 8. There's nothing different ya kan. Perbedaan yang paling significantly kalau lo pegang antara kedua HP ini, iPhone 8 sedikit lebih berat. Itu yang gue rasain ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi spek ya, ini untuk displaynya aja sama. Score nits kecerahan layar sama-sama di 625. Ukuran layarnya sama-sama di 4,7, iya kan. Sama-sama masih ada 3D touch. 3D touch sensor itu yang bikin HP makin berat, ya kan. Jadi kalau dari sisi fisik dan spek layar itu udah sama parah. Bahkan di kamera lu bisa lihat tuh bacotan-bacotan fitur-fitur spek ya kan. Spek bokep itu yang ada di deskripsi antara iPhone 7 dan iPhone 8 itu sama-sama aja. Jadi kalau lu pengen upgrade ya, lu udah punya iPhone 7 nih, sayang kalau upgrade ke iPhone 8. Karena yang lu rasain perbedaannya kalau lu upgrade ke iPhone 8 cuman performa better aja, selebihnya mirip. Bahkan di baterai pun lu ada downgrade. iPhone 7 itu baterai itu lebih gede ya kan, 1900-an. Sedangkan iPhone 8 baterainya malah lebih kecil, 1800-an. Tapi gak terlalu signifikan. Tapi in reality-nya kalau lu upgrade seharusnya baterai itu nambah ya kan. Iya chipset iPhone 8 tuh jauh lebih ramah lingkungan, makan daya. Cuman kenyataan di lapangan ini HP udah sama-sama tua boy, udah sama-sama old ya kan. Jadi kalau lu ngebacot ke gue, iPhone 8 lebih irit baterai, enggak juga, enggak signifikan juga. Lu bakal ngecas mirip-mirip kayak iPhone 7 juga. Buat lu yang punya iPhone 7, kalau lu bandingin sama iPhone 8 biasa, bukan 8 Plus ya, durability baterainya mirip-mirip aja. Meskipun Apple klaim lebih ramah daya dan lain-lain. Ya karena faktor chipset udah makin tua juga dipakai. Oke, sekarang ngebahas interface. Nah, ini baru kelihatan beda. Si iPhone 8 itu udah nggak dapat updatean iOS terbaru. Jadi interface-nya itu ya udah interface zaman batu lah, zaman bahulea kapan tahu lah. Sedangkan iPhone 8 ini penyegaran sekali, lo masih dapat updatean iOS yang terbaru sekalipun. Jadi interface-nya itu mirip-mirip kayak iPhone kekinian, iPhone SE 2020, iPhone SE yang ketiga itu udah sama aja. Kalau lo pakai iPhone 8 itu udah berasa pakai iPhone SE terbaru lah. Kalau ngomongin interface ya, itu kelebihannya. Jadi kalau lo punya uang udah mampu nih beli iPhone 7, saran gue ya nabung sedikit lah. Cuman jeda ratusan ribu lu dapat iPhone 8. Tapi kalau lu mampu cuman iPhone 7, it's okay. iOS yang jadul di iPhone 7 ini yang sudah tidak dapat updatean iOS ya, ini masih bisa dipakai. Lu mau WhatsAppan masih oke, buat TikTokan, Instagram dan lain-lain everythingnya fine, enak parah. Ini masih enak banget. Jadi iPhone 7 yang udah gak dapat updatean iOS terbaru pun ini masih enak. Mungkin perkiraan gue ya, kalau dipakai setahun 2 tahun ke depan semua itu masih enak-enak aja untuk pemakaian yang ringan ya, Nah, ngomongin soal kamera, kedua HP ini kan harganya beda ratusan ribu nih. Kalau lu udah mampu beli iPhone 7, yaudahlah gue nabung sedikit lagi lah buat beli iPhone 8 aja lah ya, biar kamera lebih bagus. Nah, yang lo rasain apa sih? Yang lo rasain better low lag performance. Itu aja. Kalau dari sisi fitur sama aja antara fitur iPhone 7 dan iPhone 8. Nggak ada lensa lebar, nggak ada bokeh-bokehan dan lain-lain ya kan. Yang lo dapetin kalau lo malah ngumpulin duit buat beli iPhone 8 atau lo upgrade ke iPhone 8,
Sensornya jauh lebih baik, jadi kalau lu ngerekam foto itu lebih minim noise dan sortuasi hasil jepretannya tuh lebih natural lah ketimbang iPhone 7. Selebihnya itu aja, nggak ada lagi yang gimana-gimana. Untuk urusan kamera cuman itu aja ya, lebih ke sensor kamera sih. Nah kalau untuk dari sisi pemakaian, interface-nya memang beda karena beda iOS juga. Cuman untuk pemakaian basicnya sama-sama aja, lu nggak bakal ngerasain beda banget gitu, nggak. Kalau lu udah satset pakai iPhone 6, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone jadul sekalipun, lu bakal satset juga pakai iPhone 8 dengan iOS yang terbaru. Nggak ada yang beda-beda gimana-gimana banget, lebih ke gimmick-gimmikan yang baru di iOS 16 itu. Dan kalau ditanya sebenarnya lebih enak pakai mana? Lebih enak lu pilih yang masih sehat-sehat aja. Oke, gua kasih tahu kelebihannya lagi di iPhone 8, karena iPhone 8 ini udah belakangnya udah kaca, jadi ada wireless charger juga. Dan lu bisa neplok. Udah pada tahu lah, gua seharusnya nggak perlu bacot ini boy. Cuman karena belakangnya kaca, jadi kalau sekali jatuh itu ada resiko buat retak seperti ini. Sekalipun lu pakai softcase, hardcase atau apapun itu ya, kalau kebanting apalagi hosting udah gantian biasanya retak seperti itu. Tapi kalau iPhone 7 itu dia lebih kuat lah. Paling kalau jatuh penyok aja, nggak sampai retak gitu. Gue lebih risih retak sih, karena kalau retak tuh kadang kena tangan tuh lumayan sakit ya kan, dibandingkan penyok. Nah sedangkan iPhone 8 ya seperti ini masih casing ori ya. Nih casing ori bawaan Apple aja retak begini. Bedanya kalau ori bawaan Apple itu kalau pecah dia tuh nggak ambur-ambur gitu. Kacanya tuh masih retak di satu posisi yang sama. Sekarang kita ngomongin soal desain. Desain jujur gue lebih suka iPhone 7, lebih apa ya, lebih sangar gue ngeliatnya ya, karena nggak terlalu kinyis kilat gimana gitu. Kalau lu nanya desain, itu jawaban gue. Kalau dipegang pun iPhone 7 ini masih elegan, tapi saran gue ya dengan warna yang black matte kayak gini lah ya, atau silver. Kalau warna jet black itu agak penyakit karena banyak banget baret. Sedangkan iPhone 8 dia itu kinyis parah. Jadi lu kalau suka look yang elegan, mewah, luxurious dan lain-lain, iPhone 8 itu starter pack basic lah kalau lu buat beli sebuah iPhone, karena iPhone ini masih kelihatan mewah. Dan kalau dibandingin sama Android, Android apa bang yang bisa nyaingin iPhone 8? Menurut gue ya kalau Android yang benar-benar bisa nyaingin iPhone 8 yang gue rasain salah satunya si Vivo ya, Vivo V17 Pro ini. Mulai dari sisi desain dan lain-lain itu ngalahin iPhone 8 banget, bahkan iPhone XS, iPhone lain-lain lah. Semua iPhone yang masih menurut gue yang masih harga di bawah 3 juta, 4 juta gitu bisa dilibas semua sih sama HP Android ini. Cuman harus diakui juga kalau lo udah terbiasa dengan operasi sistem Apple, lo kerja pakai Apple semua ya, apalagi data-data kerjaan lo tuh melekat di akun Apple, itu susah buat move on boy. Ya contoh kayak iPhone 8 inilah, ini harga iPhone 8 ini sejutaan. Cuman menurut gue ini adalah salah satu iPhone yang terworth it yang bisa lo beli saat ini. Kameranya bagus, ya capacity low-nya bagus banget nih kamera, operasi sistemnya masih dapetan update yang terbaru. Gara-gara cuma beda ratusan ribu sama iPhone 7 yang udah gak dapet updatean iOS terbaru, menurut gue iPhone 8 ini adalah satu pilihan yang worth it menurut gue di tahun 2023.